Halo teman-teman semua, salam jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode dan teologi pembebasan di Amerika Latin. Pada kesempatan yang pertama ini saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai teologi pembebasan di Amerika Latin. Pembahasan ini saya akan memberikan pengantar tentang konteks, asal-usul, dan juga pengaruh dari teologi pembebasan. Teologi pembebasan itu membahas mengenai Tuhan sebagai yang termanifestasi dalam sejarah mereka yang miskin. Dari pengalaman-pengalaman itu, kita ditransformasikan kepada sebuah cara hidup yang baru, di mana kita tidak lagi bergantung pada struktur pembagian antara masyarakat yang kaya ataupun yang miskin. Konteks dari teologi pembebasan Amerika Latin adalah situasi ketimpangan dan kemiskinan yang sangat masif, di mana orang miskin sering melihat anak-anak mereka meninggal akibat kekurangan makanan, perawatan kesehatan yang tidak memadai, dan juga sanitasi yang sangat juga tidak memadai. Juga banyaknya pengangguran, dan ketika mereka mendapatkan pekerjaan, upah yang diberikan tidak semestinya dengan apa yang menjadi standar hidup mereka. Kemudian banyak negara Amerika Latin yang hidup dalam kediktatoran brutal para pemimpinnya, sehingga terjadi konflik sipil dan juga membuat kestabilan ekonomi menjadi sangat terganggu. Kemudian teman-teman semua, akar dari persoalan-persoalan teologi pembebasan adalah dari pertama, rentang sejarah Amerika Latin yang dilanda penindasan dan penjajahan. Kemudian ada Spanyol dan Portugal yang masuk dengan penghancuran budaya asli di Amerika Latin. Kemudian ada juga neokolonialisme, di mana sistem ketergantungan dan eksploitasi ekonomi ada di negara-negara Amerika Latin yang dikuasai oleh Inggris dan juga Amerika. Kemudian faktor lain yang menyebabkan tumbuhnya teologi pembebasan juga akibat utang luar negeri dari negara-negara Amerika Latin yang sangat banyak, yang memperburuk keadaan mereka yang miskin. Dari peristiwa ini, kemudian sebuah visi baru hadir, di mana iman diartikulasikan dalam pandangan orang miskin, di mana orang miskin dapat menentukan nasib mereka sendiri dan mengekspresikan iman mereka saat mereka berpartisipasi dalam penyadaran dan peningkatan kesadaran hidup mereka. Pada bagian terakhir dari pengantar teologi pembebasan, kita disuguhkan oleh 3 pengaruh lain yang diberikan oleh teologi pembebasan. Yang pertama yaitu tumbuhnya teologi politik sebagai kritik terhadap perhatian kekristenan modern atas otentisitas historis subjek borjuis dan reformulasi terhadap teologi Kristen dalam terang peristiwa-peristiwa dari penderitaan orang-orang kecil. Teolog yang muncul saat itu seperti Jürgen Moltmann dan juga Johann Baptist Metz. Kemudian muncul juga Marxisme, menyediakan analisis dialektis yang berfokus pada hubungan kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat, tetapi bukan untuk menyelubungi kekuatan tersebut dalam ideologi masyarakat. Manusia sebagai yang dibentuk secara sosial atau historis sejarah terbuka untuk perubahan dan transformasi.
akibat penindasan dan keterasingan struktur, akibat pola-pola ataupun kejadian-kejadian di negara Amerika Latin. Kemudian muncul juga agama rakyat, di mana kekhususan budaya berbagai masyarakat Amerika Latin membutuhkan refleksi pada kekhasan Amerika Latin itu sendiri. Dari situ para teolog pembebasan secara umum semakin menghargai bagaimana agama-agama rakyat itu mencakup praktik-praktik pribumi seperti agama-agama Afro-Amerika, tradisi-tradisi animisme, praktik sihir, dan berbagai campuran sinkronis dari tradisi-tradisi keagamaan. Terima kasih Saudara Duska. Selanjutnya saya akan membahas tentang survei dalam teologi pembebasan. Teologi pembebasan merupakan suatu kritik terhadap struktural dan lembaga terhadap orang-orang yang berkekurangan atau tidak mampu, dalam artian orang-orang miskin. Sehingga teologi pembebasan terlibat dalam berbagai dialog terhadap filsafat dan sosial. Teologi pembebasan suatu kritikan terhadap solidaritas pada orang miskin dan menawarkan antropologi yang politis, interpretasi kekristenan yang dicirikan sebagai istilah pembebasan dari visi kekristenan sebagai praksis cinta dan solidaritas dengan yang tertindas. Praksis dalam teologi pembebasan. Pertama, praksis berarti bahwa manusia dibentuk melalui realitas politik historis. Misalnya, di mana seseorang tinggal, status sosial, kemampuan yang ada, semua ini menjadi pertimbangan untuk memahami realitas manusia. Yang kedua, realitas manusia bersifat intersubjektif, karena manusia bukanlah aku historis yang mengungkapkan esensi uniknya dalam hubungan dengan orang lain melalui bahasa, tetapi semua subjektivitas muncul dari hubungan intersubjektif antar manusia. Praksis sebagai pemahaman tentang realitas manusia, yang berarti manusia harus dan bisa menciptakan sejarah, mentransformasikan dan membentuk realitas untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pemahaman realitas manusia melalui praksis. Pemahaman tentang realitas manusia melalui praksis ini digabungkan dengan interpretasi informasi simbol-simbol Kristen melalui tema senter pembebasan. Istilah pembebasan merupakan kunci yang berfungsi sebagai norma material dalam teologi, yakni mengagungkan sifat Allah, misi normatif sejarah, karya dan pribadi Kristus, kesaksian dan misi gereja. Dengan sentralitas inilah dan banyak bacaan karya dari kitab atau Alkitab dan tradisi Kristen, teologi pembebas paling jelas dipahami bukan hanya sebagai bentuk etika dan saksi sosial, tetapi sebagai teologi sistematika, interpretasi baru dan transformasi iman Kristen itu sendiri. Dosa. Teologi pembebasan direfleksikan tidak hanya melalui tindakan moral individu atau memisahkan dari keterputusasaan eksistensial, tetapi terutama dalam kerangka struktur sosial. Dosa mengakibatkan penderitaan yang bebannya dipikul berulang kali oleh seorang yang miskin. Dosa adalah distorsi radikal bukan hanya hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi dari semua realitas manusia. Penebusan secara kolektif harus berhubungan dengan pembebasan. Jika penebusan berkaitan dengan rekonsiliasi umat manusia dengan Allah dan keselamatan dari dosa, maka itu harus dikaitkan dengan realitas sejarah kita saat ini. Ada banyak bacaan tentang Kristus dalam teologi pembebasan, salah satunya Kristus dalam solidaritas dengan orang miskin dan tertindas, yang bertindak sebagai pembebas, sebagai pribadi yang benar-benar melakukan transformasi sebagai yang membawa perubahan yang baru. Kristenan menjadi praksis solidaritas dengan dan untuk orang miskin, bekerja untuk pembebasan dan transformasi bagi semua. Kekristenan mewakili kesaksian kebebasan. Ia tidak selalu menyediakan tekanan politik baru atau menawarkan negara teokratis baru. Sebaliknya, itu bersaksi tentang kebebasan dan pembebasan. Memiliki memihak, di mana Tuhan berpihak pada yang miskin, yang hina, seperti yang disarankan oleh Gustavo Guterres. Cinta Tuhan adalah pemberi yang cuma-cuma. Mengasihi orang miskin dengan mengutamakan melakukan itu, Tuhan mengungkapkan
gratifikasi ini, dan sebagai konsekuensinya sebagai pengikut Kristus, kita juga harus melakukan pilihan preferensial ini bagi orang miskin. Teologi pembebasan telah memulai interpretasi baru yang berani tentang kesaksian Kristenan di Amerika Latin. Karena luasnya masalah yang dipertimbangkan, banyak pendekatan perbedaan yang digunakan, dan perumusan ulang, teologi ini sendiri paling penting untuk memeriksa dua teolog khusus yang menelusuri perkembangan perhatian sumber dan metode khusus mereka. Mereka adalah Gustavo Gutierrez dan seorang dari Peru, dan Jose Marquez Benigno dari Argentina. Berbicara tentang teologi pembebasan, terdapat dua tokoh yang memiliki pengaruh besar berkembangnya teologi ini. Keduanya ialah Gustavo Gutierrez dan Jose Miguez Bonino. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika kita mendengar istilah atau teologi pembebasan, salah satu nama yang paling dikenal oleh banyak orang ialah Gustavo Gutierrez. Ya, dia adalah seorang teolog yang sangat terkenal. Berdasarkan metodenya, Gutierrez menulis memiliki keprihatinan terhadap orang-orang miskin di Amerika Latin. Ia menulis tentang teologi pembebasan dari perspektif atau kacamata orang-orang miskin. Kita ketahui bersama bahwa konteks yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Latin pada saat itu adalah di mana kemiskinan itu terjadi dengan sangat terstruktur, di mana kehidupan orang-orang miskin itu menjadi tidak diperhatikan oleh orang-orang yang berada. Bertolak dari realitas Amerika Latin yang dilanda oleh kemiskinan pada waktu itu, Gutierrez mendasarkan refleksi teologisnya itu pertama-tama pada filsafat sejarah. Bagi Gutierrez, sejarah memiliki peran yang sangat penting di mana terjadinya refleksi teologis. Isi utama atau topik utama yang bisa dikali dari ide pokok pemikiran dari Gutierrez sendiri ialah bahwa Tuhan hadir dalam perjuangan orang-orang Amerika Latin yang menderita untuk bertahan hidup. Dari sini akhirnya Gutierrez berpendapat bahwa teologi modern yang berkembang pada masa kini, pada saat ini, tidak akan ada gunanya, tidak akan memiliki manfaat yang besar bila tidak memiliki keberpihakan kepada orang-orang miskin. Jose Miguez Bonino, atau saya bisa sapa dengan sapaan Jose, itu mengatakan bahwa sejarah sebagai arena tindakan Tuhan. Ya, jika Gutierrez mengatakan bahwa filsafat sejarah memiliki peran yang sangat penting terhadap refleksi teologis, justru bagi Jose melihat bahwa sejarah sebagai arena tindakan Tuhan, tempat di mana Tuhan hadir dan bekerja. Jose memandang bahwa kitab suci merupakan narasi tindakan Tuhan Allah yang sungguh-sungguh hadir dalam sejarah. Teologi Jose menyebut manusia bertanggung jawab atas sejarah, bertanggung jawab baik dalam menanggapi kasih Tuhan dan bertanggung jawab atas keterlibatan mereka dalam sejarah. Persoalan yang terjadi di Amerika Latin itu adalah salah satu bentuk realitas sejarah di mana manusia harus bertanggung jawab atas persoalan yang mereka hadapi. Untuk itulah persoalan yang terjadi di Amerika Latin adalah tanggung jawab gereja. Sebab gereja adalah bagian dari realitas sejarah. Gereja mesti hadir menanggapi kasih Tuhan dalam diri mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan.
Teman-teman yang terkasih, ada banyak persoalan yang dihadapi dalam teologi pembebasan Amerika Latin. Dalam perdebatan yang disinggung dalam teologi pembebasan Amerika Latin ini, ada dua ekstrem yang muncul. Beberapa menanggapi dengan memikirkan kembali sudut pandang atau dasar serta komitmen dan posisi dari teologi dan politik. Sementara yang lain menolak teologi pembebasan sebagai refleksi teologis yang tidak memadai atau bentuk politik yang menggunakan agama sebagai jalan menuju bentuk politik itu sendiri. Nah, ada berbagai pusat perdebatan yang dihadapi dalam persoalan ini. Yang pertama, adanya persamaan teologi pembebasan tentang pembebasan dan penebusan. Yang kedua, gilirannya ke politik sebagai lokus utama kehidupan manusia. Dan yang ketiga, argumen teoretisnya dalam kaitannya dengan etika dan teori sosial. Ada dua tokoh yang membahas mengenai pembebasan dan penebusan itu sendiri, tetapi yang saya angkat di sini adalah dari Gutierrez. Pilihan bagi orang miskin seperti yang disarankan oleh Gutierrez adalah pernyataan tentang kemurahan Tuhan dan bukan romantisasi orang miskin. Hal ini juga berkaitan dengan perdebatan di antara para teolog pembebasan tentang peran agama rakyat. Apakah agama sebagai bentuk mistifikasi kesadaran ataukah bukan praksis dari agama itu sendiri sebagai yang dasaria atau otentik. Lalu ada pertentangan umum dan sampai pada titik temunya. Sebelumnya ada perdebatan, ada yang menolak dan juga ada yang menerima. Nah, pertentangan-pertentangan itu sampai pada akhirnya kita akan menemukan bagaimana cara untuk mengatasi persoalan ini. Teologi pembebasan telah mereduksi kehidupan manusia ke ranah politik. Kalau kita berbicara tentang teologi itu sendiri, tentu teologi tidak berdiri sendiri, tapi teologi juga ada sifat politiknya. Politik yang dimaksudkan di sini adalah politik dalam kehidupan bersosial yang secara formal saja, bukan yang umum yang kita ketahui atau kita hayati. Para teolog Katolik Roma membedakan antara dua ranah yang harus dipisahkan, yakni politik dan agama. Konsili Vatikan II dengan visi barunya tentang hubungan antara gereja dan dunia memberikan dorongan kepada refleksi teologis baru tentang keadilan sosial dan politik. Para teolog pembebasan memiliki pemahaman yang luas tentang politik sebagai dasar kehidupan politik itu sendiri. Tapi politik tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan negara, tetapi juga dengan bagaimana kehidupan kita diatur dan diwujudkan atau diekspresikan, dan bagaimana kita memenuhi subjektivitas kita, keberadaan kita di dalam kehidupan bernegara. Politik adalah intrinsik dengan definisi sebagai subjek, manusia itu sendiri sebagai subjeknya, bukan manusia sebagai ekspresi sekunder. Para teolog pembebasan juga menanggapi bahwa teologi seperti semua bentuk pemikiran lainnya selalu bersifat politis, menganjurkan pandangan hidup tertentu, dan menyiratkan visi tentang perkembangan manusia. Politik adalah dimensi yang diperlukan untuk memahami agama. Pertanyaan masih dapat diajukan tentang rumusan teoretis teologi pembebasan. Lebih khusus lagi, kecukupan relatif dari teori etika dan sosialnya. Teologi pembebasan tidak memiliki teori sosial yang memadai tentang hubungan antara kesadaran manusia dan struktur sosial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ada perkembangan signifikan di bidang etika. Teologi pembebasan berasal dari
kemarahan etis. Dengan demikian, etika adalah dimensi konstitutif dari teologi ini. Keprihatinan orang miskin dan tertindas adalah pusat etika. Perkembangan di bidang etika filosofis dicontohkan dalam tulisan-tulisan Enrique Dussel dan Juan Carlos Cannone. Dicocokkan dengan berkembangnya etika Kristen di Amerika Latin dengan perspektif liberasionis yang tidak terpisahkan dengan banyak teolog yang mungkin belum tentu mengidentifikasikan diri mereka sebagai teolog pembebasan. Etika pembebasan mencakup masalah hak asasi manusia, ada feminisme, bioetika, dan ekologi. Tetapi lebih daripada itu, membutuhkan lebih banyak pengembangan di bidang-bidang seperti kebebasan pribadi dan hati nurani. Solidaritas adalah tema kunci, sebuah tema yang membentuk personalisme dari perspektif orang miskin dan tertindas. Berdasarkan visi umum atau visi komunitarian tentang pribadi manusia yang lebih luas dan lebih inklusif daripada pemikiran komunitarian Amerika Utara, yakni pembebasan terhadap kaum miskin itu sendiri. Baik, pada pembahasan berikut kita akan berbicara dan melihat sedikit pencapaian dan agenda masa depan dari teologi pembebasan. Setiap pencapaian teologi pembebasan harus dimulai dengan maksud mengangkat suara orang miskin dan berbicara tentang kehadiran dan kuasa Tuhan di antara para korban sejarah. Maka pencapaian pertama dari teologi pembebasan adalah memungkinkan kita untuk mendengar suara orang miskin dan membiarkan suara itu menentang nilai dan keyakinan kita. Komitmen utama dari teologi pembebasan bukan untuk mempertobatkan orang kaya, tetapi berbicara dari orang miskin untuk orang miskin, menyuarakan pemahaman baru tentang Tuhan, cinta, dosa, anugerah, dan eskatologis. Maka para teolog pembebasan, khususnya di Amerika Latin, bekerja sama dengan para teolog pembebasan kulit hitam dan feminis, menekankan pentingnya pemeteorologis teologi pembebasan. Ada 3 fokus yang diutarakan, yakni keterpusatan semua pengetahuan, kedua, masuknya kritik ideologi dalam teologi, dan yang ketiga, argumen untuk posisi teologi, yaitu komitmen retoris pengetahuan. Para teolog pembebasan dalam berbagai cara dan upaya memasukkan kritik ideologi sebagai bentuk dari tugas teologis untuk mengungkap distoris pengetahuan, minat, dan kekuasaan dalam sistem sosial. Namun terlepas dari pencapaian itu semua dan pematangannya yang jelas, ada kesepakatan umum bahwa teologi pembebasan berada dalam krisis sejak tahun 1990-an. Para penentang menyarankan bahwa kematian sosialisme telah membuat teologi pembebasan ketinggalan zaman atau gagal, dan menafsirkan penekanan baru dalam teologi pembebasan sebagai bentuk mundur ke dalam spiritualitas. Contohnya, ada kekeliruan untuk melihat runtuhnya tembok Berlin sebagai penghancuran landasan teologi pembebasan. Contoh lain, pilihan preferensial tetapi tidak eksklusif bagi orang miskin bukan Marxisme, dan Marxisme selalu menjadi inti dari teologi pembebasan. Melihat hal ini,
orang miskin mengalami krisis ekonomi yang kompleks. Sebab dengan ini juga ditandai merambaknya neoliberalisme. Dengan contoh-contoh di atas, kemudian muncullah gerakan teologi pembebasan demi mengangkat harkat dan derajat orang miskin. Teologi pembebasan perlu secara serius terlibat dengan realitas ekonomi dan politik baru melalui kritik dan visi konstruktif untuk mempertahankan desakan pada transformasi struktural dan demokrasi partisipatif. Keberagaman suara yang muncul dalam teologi pembebasan telah menyikap baik kompleksitas kaum miskin maupun kompleksitas penindasan. Kapitalisme bukan satu-satunya bentuk penindasan, tetapi ada keterkaitan antara itu dan rasisme, sekisme, dan bentuk penindasan lainnya. Meskipun demikian, ada juga kritik terhadap teologi pembebasan, di mana teologi pembebasan telah membawa orang miskin pada Pentekostalisme, di mana Pentekostalisme diartikan sebagai kurangnya perhatian sosial dan semakin memperluas sakte Protestan. Dengan Pentekostalisme akan membawa dampak terhadap gereja dan peran tradisi gereja Katolik.